Dulur kepermanen nggon jagongan warung Vio Di aku tak Supri. Aku ning sini. Kami berdua dulur berusaha untuk seneng-seneng. Meskipun bahaya namanya virus corona kayak Indonesia dulur isih mengancam ya, tapi Iya. hidup harus terus berlanjut. berlanjut. Tidak ada kata berhenti. Benar, terutama untuk urusan bernafas, mencari hiburan dan makan dan minum itu nih, kebutuhan Iya. dasar. Karena itu kebutuhan ya, Cak. Lek Iya. gak ngono ya apa carane? Saya nggak ngerti. Heeh. Jadi ojo menyerah dengan virus. Gara-gara ada virus, kemudian ngeblong di rumah, lupa makan, nggak berani beli sembako, asalkan kita menerapkan protokol kesehatan COVID ini ya, pakai masker. Di sini sudah sekitar 6 bulan ya, Cak. Iya. Ya. Kita tinggal di dalam rumah, terus sebagian besar negara bagian sudah membuka kembali, kecuali memang sing muncul mondol buri, Nah, kata Cak wis Su. bagian Donburi. Ya itu memang mereka sangat berhati-hati ya, Cak ya. Benar. Tapi sekarang semuanya udah di jalan-jalan kita udah kelihatan restoran udah buka. Jadi terutama nek nggon sing serata aman ya, nek daerah Virginia sekitar iki ayo iki ning. Iki wis dibuka dhisik awalnya kan mung sing nek njaba tok, mangan nek njaba. Saiki nek jero soleh masih dibatasi. Nah, nek nggon New York ya ngono to. Sebagian yo oleh nek jero berapa kapasitasnya tempat duduknya, tapi memang lebih Dibatasi. banyak di luar. Jadi trotoar-trotoar itu dienggo dua Longgo. kursi iku. Nang jalan-jalan ngono lesehan, Cak. Sebagian ono sing setengah jalan ono, Lesehan. butuh apa itu? Regot, direbung semut. Dulu mungkin lesehan kangenan nunggu barang gak iso mungkin kon silo. Masa pandemik ini, aduh bener-bener kita tuh terpukul. Tapi dengan adanya pandemik ini mempengaruhi sekali. Inilah Diana Prasojo, pemilik restoran halal Asian Taste di Elmhurst, New York, salah satu restoran Indonesia di Amerika yang tetap mampu bertahan saat masa pandemi corona. Restoran Indonesia kan tidak begitu banyak di sini, dan saya dengar ada restoran Indonesia tutup, kan sedih juga buat kita. Karena kan kita berusaha untuk mempromosikan makanan Indonesia. Sejak berdiri tahun 2011, restoran ini menawarkan berbagai makanan khas tanah air kepada pelanggannya diaspora Indonesia. Tapi kita juga berusaha untuk menarik orang-orang luar, orang asing yang beragama Islam, karena kan makanan kita kan halal. Sejak awal Juli, yaitu saat New York memasuki fase ketiga pembukaan kembali, Asian Taste dapat menerima pelanggan untuk makan di bagian luar restoran. Seneng ya, karena kan kita bisa order makanan Indonesia lagi. Udah gitu kita bisa kumpul sama teman-teman kalau kita janjian. Kenormalan baru juga menimbulkan peluang bagi Asian Taste untuk memperluas kapasitas seperti dijelaskan Johnny Prasojo. Jadi untuk selanjutnya kami mencoba untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah setempat untuk mendapatkan izin permanen untuk outdoor seating. Apabila kota New York yang sempat menjadi epicenter pandemi corona di Amerika telah memasuki fase terakhir pembukaan kembali, negara bagian Florida kini menjadi salah satu epicenter baru dengan melonjaknya kasus COVID-19. Namun, restoran Krakatoa Indonesia Cuisine di Hollywood, Florida yang menyajikan makanan khas Lombok dan Sumbawa masih terus beroperasi seperti dijelaskan Abe Muiz, salah satu pemiliknya. Kapasiti kita sih 40-50 ya, tapi hanya boleh 50% di dalam karena mereka bilang bisa pakai luar, jadi we go back to a normal capacity 50-an gitu. Ini tak lepas dari dukungan Pemda setempat yang memberikan lahan gratis di luar restoran dan menutup jalan di akhir pekan untuk memperluas area makan. Walau diakui AB, tak semua orang mau keluar rumah untuk makan di restoran karena pandemi. Omset mereka juga terbantu dengan pesanan antar dan penjualan bumbu secara online. Dari Elmhurst, New York, dan Hollywood, Florida, tim VOA. Restoran Indonesia ya gelem ketinggalan. Ya wis melok buka. Iya. Daerah Florida mau ya. Lah nggak ngono sandang mangane piye, Cak? Lah, Bayarnya piye? piye? Makanya. Apalagi termasuk mereka tuh yang datang ke Amerika biasanya tujuan utamanya adalah mencari kerja, nyambut gawe, tapi buka restoran. Lah iya. Kan? Ya iki memang rada terpukul lah. Oh, enggak rada, memang banyak terpukul dan akeh sing Gulung tikar juga ada. racane enggak apik, akeh hutange itu ya wis akhire gulung tikar ora buka neh nih. Iya, memang kondisi ekonomi itu sangat apa ya? Pelik. Nah, genting gawat. Dulur.
ke ini bareki mana ya ngobrolin tentang makanan. Tapi sakwise sing siji. Wes. Lho, sik tak ukur sik. Ono tulisan kuwi. Tutup Sari-sari, sik. Kak. Heeh. Aku delok delik nih kuning. Please enjoy our outdoor space. Remind social social distance. distance. Nah, ono gambare iku 6 feet. Sak ngono ta? Nggak usah 6 feet. Cilik ku. Kuwi skala ya itu ya. Heeh. Nah, memang di Amerika Serikat saat ini semuanya masih sangat berhati-hati ya, Cak ya. Masalahnya memang sampai sekarang belum ada obatnya ya, Cak ya. Dan vaksin pun belum ditemukan juga ya. Durung. Jadi wis pokoknya serba dulu menentu keadaannya. Masih ono harapan, tapi juga kadang-kadang begitu harapannya tinggi, mudune mergo nggak percobaan klinisnya nggak berhasil. Jadi emang aku yakin Harapan palsu. Harapan palsu. Pakai lagu-lagu itu. Tapi saya yakin memang ya sapa sing randang pengen nemokne vaksin mesti mereka serius lho para peneliti ku ning ya. Iya. Nah, seserius para orang-orang yang mau buka restorannya lagi, Cak. Apa nah iki? Termasuk di kota New York, salah satu industri yang paling besar terdampak itu kan pasti restoran ya, Cak. Ya. Walaupun mereka ngomongnya, wah delivery itu banyak yang pakai gitu ya. Tapi masih ngono, tetep ae orang sing teko nang restoran iku lah tuku ombe, ngasih tip, Ngasih tipe kuwi iku lah penting. lumayan, Cak. Nah, ini di Chinatown Wah, aku salah seneng satu. enak makan kono ning. Oh iya? Lho, iku kan termasuk kota Chinatown sing gede ping kedua sakwise San Francisco nggak salah. Panganane nek kono enak-enak. Iya. Pengen yo tutup kabeh iku jane. Iya lah, Cak. Oh, jenenge pandemi virus corona terus orang mikirnya, wah virusnya tekan Cina Kok ini. sino. Nah, ini setelah mereka tutup, akhirnya mereka buka kembali. Terus Kayak dilihat apa situasinya iku? Rosita Lee telah menjalankan restoran Noodle Village di wilayah pecinan kota New York selama 13 tahun. Maret lalu ia menutup restorannya sekitar 3 bulan karena pandemi COVID-19. Kini saat bisnisnya sudah buka kembali, penutupan permanen masih menghantui pikirannya. 6月份的时候都有一点想放弃的，没生意的时候真的想放弃了。 Menurut Chinatown Business Improvement District, hanya 100 dari sekitar 300 restoran di wilayah pecinan New York yang kini sudah buka lagi. 因为纽约少了很多游客，6700万的游客没有了，上班的人也少了，因为在附近上班的人每一天来是来30万人，以前。 Tapi sebuah proyek baru secara bertahap menghidupkan kembali salah satu pecinan tertua di Amerika ini. Dine Out NYC, sebuah upaya pro bono firma arsitektur Rockwell Group, memasang instalasi tempat makan di sebagian penggalan trotoar dan jalanan Mount Street. Tempat duduk di ruang luar ini dapat menampung hingga 120 orang dan menawarkan pilihan bersantap di ruang terbuka sembari menjaga jarak sosial bagi para pengunjung. Ini sepenuhnya gratis untuk pemilik restoran di pecinan. 在这么多困难挣扎的情形下面，这是头一个好消息，给人家一个士气都拉起来了。 Berbagai restoran di pecinan mendapat manfaat dari fasilitas ini karena pengunjung mulai berdatangan untuk menikmati semangkuk sup pangsit atau mencoba bebek packing yang terkenal. Menurut Jin Lim yang membuka toko Cheese Start pada bulan Juni, pemasangan instalasi ini membawa penghasilan yang cukup baik. This is like a food court. After this, I think there's a lot of people walking around. When they buy from there, they will always come here and try 1 or 2. Tapi menurut Rosita Lee, masih ada keterbatasan karena pandemi belum benar-benar berlalu. Restorannya yang dapat menampung hingga 50 orang kini hanya bisa melayani 18 orang dan Rosita masih mempertimbangkan situasinya. 希望会越来越好，因为已经做了10多年了，有一点不舍得，而且员工也蛮好，所以我们也尽量可以，不是亏太多本的，我都是要坚持下去。 Masalah penutupan wilayah, pandemi yang masih berlangsung, diskriminasi terhadap orang Tionghoa dan protes Black Lives Matter semuanya berkontribusi terhadap turunnya jumlah pengunjung ke wilayah pecinan New York. Tapi melihat contoh pemulihan yang terjadi setelah tragedi 11 September, epidemi SARS dan badai Sandy, Wellington yakin pecinan New York sudah punya rekor untuk bisa bangkit kembali. Dari kota New York, VOA. Pecinan ya. Wingi emang aku denger iku
Jek awal-awale kae wis mergo ana isu sing saka Cina, dadi wong wis wedi kabeh nek kono ning arep corona iku. Iya. Dadi yo dibuka pun ya sik ngono kuwi. Wong sik ragu. Wedi ya. Padahal di daerah lain atau di negara lain sekarang angka penularannya memang sudah menurun drastis ya. Bahkan ada beberapa negara yang wis bebas ngono ya, Cak. Walaupun mungkin ya sik deg-degan, tapi piye yo? Ya Amerika negara bebas, dadi virusnya bebas, lebih bebas sithik. Mergo ya kuwi lek ora iso bener-bener penduduknya dikunci, di lockdown. Nah, dulu jangan kemana-mana, habis gini kita punya cerita lain dari Amerika, tapi setelahnya sing CJK. Nah, lur wis saran sik ya, nanti ngombe muti ta? Entek ta? Hah? Dia mang. Lho, sampeyan kuwi opo? Kalau kene gak iso bahagia lho, Cak. Iya, ya kudu hati-hati. Jadi biasanya lek ngombe iso bagi-bagi, njaluk kene es krim dilat-tilat ngono saiki ra iso. Saiki gak iso njaluk karo kancane ya. Kok kowe sing kuku terus mari ngono aku njaluk gak oleh saiki. Lah, saiki ra enek sing kaya dhisik ngerokok dhisik kadang-kadang lek anu wis kene njaluk sithik. Heeh. Ya saiki ra iso ngono berbagi sing kesenggol karo mulut iku. Utawa apa wis ra iso saiki masalah ya kudu hati-hati ning ya. Resikonya gede iku. Tapi ngomong-ngomong soal penyebaran penyakit ya, Cak ya. Ternyata penyebaran flu itu malah menurun drastis, Cak. Nah itu yang di sini kan sakjane wis mulai ndelok aku pengen nonton ndi iku wis mulai kon nawarno sing jenenge flu shot iku lho, disuntik vaksin flu iku ya. Influenza gitu ya, penyakit-penyakit pernapasan yang lain yang biasanya tersebar lewat virus. Mergo iki wong-wong nganggo masker kabeh, terus wong-wong iku apa wedi ya saiki lak apa-apa lak pasti pakai disinfektan. Terus misalnya nang toko ngono kan juga berjarak-jarak. Jadi penyakit flu itu gak nyebar, Cak. Sing gampang nular iku ya. Malah justru gak nyebar. Nah, Dulur, ngomong-ngomong soal industri new normal. Termasuk salah satunya adalah nonton film, Cak. Nah, kuwi wis suwe. Sampeyan pengen nonton bioskop? Pengen tapi wis rada wedi jane ning. Masih sakjane wis mulai dibuka. Cuman kan wis industri film gedung bioskop iku saiki wis mati selama 6 bulan iki to. Iya. Wong ora gelem nonton, padha nontone omah iku streaming iki sing laris. Saiki lebih gampang ya nyetek. Tapi aku kudu nonton iku sing layare gede ngono lho, terus musiknya iku bang-bang ngono lho, Cak. Nah, kuwi tetep ae sakjane tradisi nonton nek gedung bioskop sing karo wong akeh, terus sistemnya sing jeglor-jeglor, layar gede ku yo tetep ae lebih asik. Nah, aku penasaran, Cak, sekarang bagaimana caranya mereka bertahan? Di Chicago, negara bagian Illinois, warga senang bisa kembali menyaksikan film di gedung bioskop. I was so excited. I was like, oh my God, yes, let's go. I'm making my day of it. Yeah. So like I said, I'm going to be here for a minute because I'm going to see 2 movies. Bioskop jaringan terbesar di Amerika Serikat, AMC, Cinemark, Marcus Theatres, dan Regal Cinemas termasuk yang kembali beroperasi di kota-kota yang membolehkannya buka lagi. I'm glad because I'm a movie buff. I come to the movies all the time. Every time I'm off work, I always come to the movies. Like I said, I'm glad the safety is number 1 though. Safety is always number 1. Di antara protokol baru tersebut adalah keharusan mengenakan masker bila tidak sedang menyantap brondong atau minum soda. Penonton pun boleh duduk berdekatan asalkan memang satu rombongan. Didn't expect that I missed it, but I did miss it. It's like I'm glad to be back. So it was a great experience. Kerinduan semacam ini juga diungkapkan penggemar film di Birmingham, negara bagian Alabama. I guess I just like the sound and the seating. It's just different from just being in your living room. Perempuan ini terakhir menonton film di bioskop pada Februari. I was surprised, but I was actually going to wait. Then I found it was 15 cents, so I was like, well, I guess I'll go. Tiket 15 sen atau sekitar 1/10 harga normal hanya berlaku sehari selama promo. Tapi setelah itu ada juga film-film klasik dengan tiket $5. I'm a huge Star Wars fan. I haven't been able to see Empire Strikes Back in theaters. I really wanted to do that. Film-film lama ini kembali diputar karena syuting film-film baru umumnya juga tertunda karena COVID. We wanted to make sure that we would stay safe. I mean, we're obviously going to be wearing masks and stuff like that. And we also chose the earlier movie time that way. We figured there would be less people there.
Para pengelola bioskop berharap menonton film dalam kenormalan baru bisa semulus sektor usaha lain yang telah mulai kembali buka. In the cinema, you sit in the same seat for 2 hours. Everybody is facing the screen, so nobody is looking at one another. People are almost not talking between themselves in the cinema. If you talk to someone, you talk to your partner or you talk to your kid, but this is anyhow you do at home. Untuk sementara ini penonton dibatasi 40 hingga 50% kapasitas ruangan bioskop. Demikian laporan tim VOA. Belum kok lah misalnya wong pacaran ngono piye? Mosok ayo tak ajak nonton bioskop. Gak iso ngono saiki. Ora sajak selulu pengen kali utawa nyapa golek iwak ngono lho ning. Pacaran kan gak harus kudu sing iki jaman polane kan nonton bioskop, mangan saiki ndi yang kali. Yang alas aman iku. Oh, nak ke alam ya, Cak ke ya, alam. keluar ya. Lah misalnya aku wedi karo nyamuk, terus aku lek mau Cak aku kok dicokot nyamuk aku. Oh, sampean nggo baygon karo digawa ngono ora apa-apa. Terus habis gini kita belajar. Nek kono belajar bahasa Inggris tapi nek nggon kono ning. Sanding omah kono kono. Oh. Tak ajak jenenge wis mulai buka juga pasar kaget iku. Ngono ning ya. Yuk. Ono terong, wah, tomat, bersemi-semi. lagi arep buka ki, jam lurus buka tapi wong jek sepi. Bersaing karo seberang kono, supermarket. Toko gede. Jadi lan larang pilihane enak ya iki ya. Arep pengen ngene iki sing cilik-cilik, pasar kaget. Utawa sampean pengen nek njero kono sing luwih adem enak. Pasti ya, heeh. Tapi enggak mung sing jenenge sayur mayur atau ngono iki nek sida ana sing panganan bagi barat tapi sik rong buka pasar. Iya, tapi ya memang di Amerika Serikat semua makanan itu ada pasar farmers market seperti ini memang itu kayak memotong apa jenenge rantai pasok. Wow. Ya. Memotong, cut. Rantai pasar. Chain. Oh, distribution. Pasar loak apa itu? Pasar kaget. Shopping. Market daripada ngelendur, Cak. Mending belajar English in a minute. Welcome to English in a Minute. A bud is a young flower that has not yet opened. So, what do you think this American idiom means? Nip it in the bud. Listen to these friends talking. My new neighbor is driving me crazy. She keeps coming over to my apartment uninvited. And then she will not leave. Oh, you need to nip that in the bud. Just tell her to call before coming over. Or just don't answer the door. If you nip it in the bud, you stop something from becoming a bigger problem. Nip means to cut. So if you cut a flower while it is still a bud, it cannot grow any bigger. When you nip something in the bud, you stop it from growing. And that's English in a minute. Gilirane jagat neko-neko. Di Jepang, mendandani jenazah itu memerlukan keahlian khusus dulur, dan bahkan dalam pameran industri pemakaman terbesar di Jepang tahun ini digelar lomba mendandani jenazah. 4 finalis memamerkan keterampilan mereka untuk mendandani jenazah, yang dinilai tidak hanya kerapian dan keindahan mereka mengkafani, tapi juga gerakan-gerakan yang mereka lakukan selama proses ini. Sing wedinan cok ngelamar kerjaan iki rek. Ini dikenal gemar dan sadulur. Dimanapun ada kesempatan maka berjogetlah dia. Seorang polisi yang sedang patroli mendapati nenek ini sedang joget. Ia pun tak tahan dan keluar untuk ikut joget bersamanya. Rekaman joget mereka itu diposting di Facebook kantor polisi setempat dan menjadi viral. Ketika ditanya mengapa ia selalu joget, Mbah Mili bilang tubuh manusia itu dibuat untuk bergerak, tidak untuk tengok-tengok di depan televisi. Tengok-tengok kayak nunggu getuk ya Mbah.
sampean sering membayangkan main gitar saat mendengarkan lagu, jangan sia-siakan bakat sampean itu. Ikuti saja kejuaraan dunia gitar angin yang tahun ini digelar di Finlandia. Sebanyak 15 pemain gitar angin dari seluruh dunia bertarung dalam babak final ini. Di bawah udara dingin mereka habis-habisan mempertontonkan keterampilannya main gitar angin. Ada yang beringas, lucu dan romantis. Latihannya yang gagang codel kira. Semua Cak. Lha iki sedleweran kok ngene aku. Iki nganggo masker pisan iki lho. Makanya kadang-kadang ampek ya aku terus terangi. Enak gak ada sing jendelone ya, masker ono jendelone ngono lho. Gak ana gunane lah. Oh iya, brobos virusnya brobos ya. Iya, mbok muncrat Lah tapi kadang-kadang kuwi lho emang ono sing juga sing jenenge alergi, ono juga lho ning kaine. Oh iya. Ono sebagian orang sing emang gak tahan yang masker karena emang alergi kaine misalkan ngono kuwi. Iya. Atau kesulitan nafas, mungkin ya juga. Tapi sekarang semua orang ada sing face shield iku lho, Cak, sing sing transparan kuwi kaya nek nggon film-film Star Trek apa kuwi ya. Ya. Aku kok duwe suwe-suwe nganggo helm ngono. Aku wae toko iku. Terus tak anggo Asian aku. Apa? Lho ketoke koyo piye, koyo makhluk luar angkasa. Jarang sing nonton sing nganggo iku. Jadi lho wis spasial Indonesia ya kita wis masyarakatnya wis ra iso di konek omah terus ya. Tapi sing penting hati-hati lur. Iya, tetap cuci tangan. Cuci tangan. Jaga jarak. Jaga jarak. Nganggo masker. Nganggo masker. Nah, nek sampean pengen takok atau saran atau kritik yang warung VW, cok sungkan-sungkan kirim email nang warung@vwnews.com. Utawa langsung aja mampir nang Facebook-e kene, kata kuncine warung VOE. Aku Cak Supri. Aku ning sini teko kota Pentagon City. Arlington lur. Ya pamit.